Pernahkah kamu benar-benar membayangkan usia 65 tahun nanti, tubuh sudah tidak sekuat sekarang, penyakit datang bergantian, tabungan menipis, lalu satu-satunya pilihan adalah bergantung pada anak yang hidupnya sendiri, sedang terjepit biaya hidup? Inilah mimpi buruk yang diam-diam menghantui banyak orang Indonesia, terutama generasi sandwich yang memikul beban dari dua arah sekaligus, orang tua dan anak. Selama puluhan tahun kita dijejali nasihat kuno, rajin menabung pangkal kaya. Masalahnya, dunia sudah berubah. Musuh utama uang hari ini bukan malas bekerja, tapi inflasi yang bekerja tanpa tidur. Uang yang hanya disimpan, bukan dikembangkan, perlahan digerogoti seperti kayu dimakan rayap, terlihat utuh dari luar tapi rapuh di dalam. Coba ingat harga semangkuk bakso 10 tahun lalu bandingkan dengan sekarang. Dengan uang Rp100.000 dulu kita bisa makan puas, hari ini rasanya cuma numpang lewat. Uang yang disimpan di bawah bantal memang aman dari pencuri, tapi tidak aman dari waktu, karena nilainya terus menyusut setiap tahun. Ironisnya, masalah terbesar kebanyakan orang Indonesia bukan tidak bisa mencari uang. Kita pekerja keras, kita tahan banting, namun kita tidak pernah diajari cara mengamankan keringat masa muda agar tetap bernilai saat usia tidak lagi produktif. Akibatnya, banyak orang rajin bekerja seumur hidup tapi tetap cemas menatap hari tua. Disinilah perbedaan penting antara menyimpan uang dan membeli bisnis. Menyimpan uang hanya memindahkan tenaga kita ke dalam bentuk kertas, sedangkan membeli bisnis membuat uang itu bekerja kembali. Menabung tanpa strategi bisa membuat kita miskin secara perlahan, sementara investasi yang benar menjaga martabat dan kemandirian di masa tua. Saat mendengar kata low risk, banyak orang salah paham seolah itu berarti tanpa risiko sama sekali. Versi kunci kaya berbeda. Risiko terbesar dalam hidup bukan naik turunnya harga saham, melainkan risiko menjadi tua dalam kondisi miskin. Strategi low risk adalah memilih risiko yang lebih kecil dibandingkan risiko hidup tanpa penghasilan di usia lanjut. Video ini bukan ajakan berjudi, bukan janji cepat kaya, dan jelas bukan skema aneh-aneh. Tidak ada trading harian, tidak ada tebak-tebak harga, apalagi iming-iming cuan instan. Ini adalah strategi bertahan hidup finansial jangka panjang. Logika sederhana agar masa depan tidak ditentukan oleh belas kasihan siapapun. Di bagian berikutnya, kita akan membedah perusahaan-perusahaan raksasa yang sudah terbukti menghasilkan uang puluhan tahun, bisnis nyata yang produknya dipakai jutaan orang setiap hari. Inilah mesin pencetak arus kas yang bisa menopang hidup kita di masa pensiun, bukan dengan drama, tapi dengan disiplin dan ketenangan. Bayangkan kamu patungan membeli minimarket paling ramai di kota. Kamu tidak perlu bangun pagi untuk buka toko, tidak perlu menghitung stok, tidak perlu menghadapi pelanggan cerewet. Tugasmu hanya satu, ikut menanam modal dan menikmati bagi hasilnya. Itulah cara paling sederhana memahami saham blue chip. Kita bukan karyawan, kita pemilik warung raksasa. Blue chip dalam bahasa tongkrongan adalah perusahaan kelas sultan. Modalnya besar, usianya puluhan tahun, produknya dipakai semua lapisan masyarakat, dan namanya sudah melekat di kepala orang. Perusahaan seperti ini tidak lahir kemarin sore, mereka sudah melewati krisis, badai ekonomi, dan tetap berdiri sambil mencetak keuntungan. Salah satu alasan mereka tangguh adalah adanya MOAT atau benteng pertahanan. Benteng ini bisa berupa jaringan luas, izin usaha yang rumit, modal sangat besar, atau kepercayaan konsumen yang sulit ditiru. Akibatnya, pesaing baru tidak bisa sembarangan masuk. Barrier to entry tinggi membuat bisnis mereka aman dari serangan dadakan. Ada juga logika too big to fail yang sering disalahpahami. Jika perusahaan raksasa seperti ini sampai tumbang, kemungkinan besar ekonomi nasional sudah lebih dulu runtuh. Dalam kondisi seperti itu, uang tunai di rekening pun nilainya tidak banyak membantu. Jadi memilih perusahaan besar justru sering lebih aman dibanding menyimpan uang diam. Keuntungan kita bukan hanya berharap harga saham naik. Ada dividen, uang tunai yang ditransfer langsung ke rekening kita. Anggap saja seperti THR versi pensiun, datang rutin dari bisnis yang kita miliki.
Inilah alasan banyak orang tenang memegang blue chip, karena ada arus kas nyata, bukan sekadar angka di layar. Mindset harus diubah total, dari penjudi menjadi pemilik bisnis. Penjudi stres melihat grafik merah hijau setiap hari, pemilik bisnis fokus bertanya satu hal, apakah warungnya masih ramai? Selama produk laku dan perusahaan untung, fluktuasi jangka pendek tidak perlu bikin panik. Investasi yang benar itu membosankan. Tidak ada adrenalin, tidak ada teriak-teriak cuan. Rasanya seperti menonton cat mengering, pelan tapi pasti. Justru kalau investasi bikin jantung deg-degan, sulit tidur, dan emosi naik turun, itu tanda kita sedang berspekulasi, bukan membangun masa depan. Inti dari strategi blue chip adalah nebeng sukses. Kita rakyat biasa menitipkan uang kepada manajemen terbaik di negeri ini, orang-orang yang hidupnya memang mengelola bisnis besar. Tugas kita bukan sok pintar, tapi cukup sabar, disiplin, dan membiarkan mesin bisnis ini bekerja untuk kita. Coba pikirkan satu bisnis apapun di Indonesia, dari tukang gorengan pinggir jalan sampai kontraktor proyek raksasa. Ujung-ujungnya, semua aliran uang pasti melewati bank. Gaji ditransfer lewat bank, cicilan dicatat bank, pinjaman dikelola bank. Inilah alasan sektor perbankan disebut jantung perputaran uang dalam perekonomian. Selama ekonomi bergerak, bank hampir tidak mungkin ditinggalkan. Bahkan saat krisis, justru bank yang paling dicari untuk menyelamatkan likuiditas. Karena itu, memiliki saham bank besar sama seperti memiliki gerbang utama tempat uang keluar masuk. Bukan bisnis musiman, tapi infrastruktur keuangan yang melekat pada kehidupan sehari-hari. Ada bank yang dikenal sebagai satpam uang orang kaya. Mereka sangat disiplin, selektif memberi kredit, dan terkenal efisien. Keuntungannya tidak heboh, tapi konsisten. Model bisnis seperti ini membuat investor bisa tidur paling nyenyak, karena risiko dijaga ketat dan fokus utama adalah kualitas, bukan sekadar pertumbuhan agresif. Ada juga bank yang menjadi tulang punggung wong cilik. Mereka menguasai kredit mikro, menjangkau pasar tradisional, petani, pedagang kecil, hingga desa yang belum tersentuh layanan keuangan modern. Volume transaksinya masif, tersebar, dan tahan banting karena bersandar pada ekonomi rakyat yang terus bergerak. Selain itu, ada bank yang berperan sebagai rekan bisnis korporasi raksasa, pembiayaan proyek infrastruktur, industri besar, hingga BUMN strategis mengalir lewat mereka. Saat negara membangun jalan, pelabuhan, atau pembangkit listrik, bank inilah yang berada di belakang layar menggerakkan dananya. Salah satu rahasia kenapa bank di Indonesia sangat menguntungkan adalah NIM yang tinggi. Selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan memberi ruang laba yang lebar. Selama aktivitas ekonomi berjalan, mesin ini terus menghasilkan uang dengan ritme yang relatif stabil dan bisa diprediksi. Keunggulan lain sektor ini adalah konsistensi dividen. Sejarah panjang menunjukkan bank-bank besar sangat disiplin membagikan keuntungan kepada pemegang saham. Ditambah pengawasan super ketat dari regulator, risiko penyelewengan jauh lebih kecil dibandingkan investasi yang tidak jelas dasar bisnisnya. Kesimpulannya sederhana, jika harus memilih pondasi beton untuk portofolio masa tua, perbankan layak berada di barisan depan. Bisnisnya mengikuti pertumbuhan negara, produknya selalu dibutuhkan, dan arus kasnya nyata, bukan jalan cepat, tapi jalan paling masuk akal untuk bertahan puluhan tahun. Ada satu logika sederhana yang tidak bisa dibantah oleh krisis apapun, perut tidak bisa menunggu. Mau ekonomi tumbuh atau resesi, mau ada pandemi atau isu global, manusia tetap harus makan, mandi, dan mencuci baju. Inilah alasan sektor consumer goods disebut sektor kebutuhan mutlak, karena produknya melekat langsung pada kelangsungan hidup sehari-hari. Berbeda dengan sektor lain yang bisa ditunda, konsumsi dasar tidak mengenal kata nanti. Orang bisa menunda beli mobil, menunda liburan, bahkan menunda ganti HP, tapi tidak bisa menunda makan. Karena itu, bisnis barang konsumsi cenderung lebih stabil dan tidak mudah runtuh saat ekonomi melambat. Ambil contoh produk yang sudah menjadi bagian dari budaya sehari-hari. Ada merek yang bukan sekadar makanan, tapi sudah seperti agama kuliner. Kekuatan brand seperti ini menciptakan pricing power, harga boleh naik,
tapi pembeli tetap datang. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dominasi pasar bertahun-tahun. Sektor ini sering disebut defensif karena berfungsi sebagai penahan guncangan portofolio. Saat saham lain rontok, consumer goods biasanya jatuh lebih pelan atau bahkan bertahan. Perannya seperti shock breaker, tidak membuat lari kencang, tapi menjaga kendaraan tetap stabil di jalan berlubang. Memiliki saham perusahaan consumer goods ibarat memiliki pajak kehidupan. Setiap kali orang belanja mie instan, susu, atau kebutuhan rumah tangga, sebagian kecil keuntungan mengalir ke pemilik bisnisnya. Tanpa disadari, kebiasaan jutaan orang setiap hari menjadi mesin penghasil arus kas bagi investor jangka panjang. Namun, perusahaan bagus tidak selalu berarti sahamnya layak dibeli di harga berapapun. Valuasi tetap penting. Ada perbedaan antara bisnis hebat dan harga yang terlalu mahal. Disiplin menunggu harga masuk akal adalah bagian dari strategi agar hasil jangka panjang tidak mengecewakan. Kekuatan utama sektor ini ada pada arus kas yang kuat dan mudah diprediksi, penjualan berulang, permintaan stabil, dan biaya yang relatif terkontrol membuat bisnisnya cocok untuk membayar dividen rutin. Karakter seperti ini sangat ideal untuk menopang kebutuhan hidup di masa pensiun. Di dalam sektor consumer goods, kunci utamanya adalah selektif, fokus pada pemimpin pasar yang produknya benar-benar top of mind. Saham-saham inilah yang berperan sebagai jaring pengaman, memberi ketenangan batin saat pasar bergejolak dan emosi investor sedang diuji. Di era modern, ada satu kenyataan baru yang sulit dibantah, kuota internet sudah menjadi sembako digital. Banyak orang lebih panik saat sinyal hilang daripada saat dompet tertinggal. Komunikasi, kerja, hiburan, hingga transaksi keuangan, semuanya bergantung pada koneksi. Inilah alasan sektor infrastruktur dan telekomunikasi menjadi nadi kehidupan modern. Bisnis digital sehebat apapun tetap membutuhkan fondasi fisik. Aplikasi hanyalah wajah depan, sementara kabel, menara, dan jaringan adalah tulang punggungnya. Tanpa infrastruktur, semua inovasi hanya tinggal ide. Karena itu, perusahaan pemilik jaringan berada di posisi strategis, menikmati arus pendapatan dari siapapun yang lewat. Bayangkan data seperti kendaraan yang melaju di jalan tol. Aplikasi adalah mobilnya, sedangkan pemilik jaringan adalah pengelola tol yang memungut bayaran. Selama lalu lintas digital semakin padat, pemilik jalur akan terus diuntungkan. Inilah kekuatan bisnis infrastruktur telekomunikasi yang sulit disaingi. Di Indonesia, membangun jaringan dari nol membutuhkan modal sangat besar, izin berlapis, dan waktu panjang. Hambatan ini menciptakan monopoli alamiah. Tidak semua pemain sanggup masuk, sehingga pemain lama menikmati perlindungan alami dari persaingan brutal yang sering menghancurkan sektor lain. Selain telekomunikasi, ada juga raksasa konglomerasi yang bergerak di banyak sektor sekaligus. Dari otomotif, alat berat, pembiayaan, hingga perkebunan, semuanya saling menopang. Diversifikasi ini membuat bisnis lebih tahan guncangan, karena saat satu sektor melambat, sektor lain bisa menutup celahnya. Selama mobilitas masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi dan logistik terus bergerak, bisnis ini tetap relevan. Kendaraan bukan hanya alat transportasi, tapi juga simbol kebutuhan dan status. Selama pola ini belum berubah drastis, permintaan akan tetap ada dan mengalir stabil. Tentu ada risiko disrupsi teknologi. Dunia berubah cepat, namun perusahaan besar memiliki modal, jaringan, dan sumber daya untuk beradaptasi. Mereka tidak diam menunggu, tapi berinvestasi agar tetap relevan. Inilah keunggulan raksasa dibanding pemain kecil yang mudah tumbang saat perubahan datang. Sektor infrastruktur dan telco dikenal sebagai penyumbang dividen yang menarik dan relatif rutin. Bagi investor jangka panjang, arus kas ini sangat berharga. Bukan sekadar cerita pertumbuhan, tapi pendapatan nyata yang membantu menjaga kualitas hidup di masa pensiun. Banyak orang ingin hasil besar tapi malas memikirkan strategi. Kabar baiknya, dalam investasi jangka panjang, malas justru bisa menjadi keunggulan jika dilakukan dengan cara cerdas. Strategi paling masuk akal bagi orang awam adalah dollar cost averaging, atau menabung saham secara rutin tanpa drama dan tanpa tebak-tebakan.
Strategi ini memaksa kita berhenti sok pintar. Tidak perlu menjadi dukun pasar yang menebak kapan harga terendah. Faktanya, bahkan investor profesional sering salah timing. Dengan DCA, kita menerima satu hal penting. Kita tidak bisa mengontrol pasar, tapi kita bisa mengontrol kebiasaan. Anggap saja seperti membeli telur di pasar. Kita tidak berhenti makan telur hanya karena harganya naik minggu ini. Fokus kita bukan harga harian, tapi jumlah butir yang terkumpul. Dalam saham, yang kita kumpulkan adalah lot demi lot dari bisnis berkualitas. Keajaiban sebenarnya muncul saat kita disiplin melakukan reinvestasi. Dividen yang diterima tidak dipakai jajan, tapi dibelikan saham lagi. Dari sinilah efek bola salju bekerja. Uang menghasilkan uang, lalu uang itu kembali menghasilkan uang, tanpa perlu tenaga tambahan. Namun ada aturan emas yang tidak boleh dilanggar. Gunakan hanya uang dingin. Ini adalah dana yang tidak akan kita sentuh minimal 5-10 tahun ke depan. Bukan uang bayar kontrakan, bukan dana darurat, apalagi uang kebutuhan anak. Melanggar aturan ini sama saja menanam bom waktu. Untuk mengalahkan godaan gaya hidup, manfaatkan auto debit. Begitu gaji masuk, dana investasi langsung dipotong di awal. Trik psikologis ini memaksa kita beradaptasi dengan sisa uang yang ada, bukan menyisakan uang setelah semua keinginan terpenuhi. DCA juga melatih mentalitas baru, mencintai pasar merah. Saat banyak orang panik, justru kita sedang belanja diskon. Harga turun bukan musibah, tapi kesempatan membeli bisnis bagus dengan harga lebih murah. Pola pikir ini hanya bisa tumbuh lewat konsistensi. Ingat, strategi ini adalah lari maraton. Hasilnya tidak instan, tapi kuat dan tahan lama. Seperti pohon jati, tumbuhnya lambat, namun akarnya dalam dan nilainya tinggi. Kesabaran adalah bahan bakar utama agar strategi ini benar-benar bekerja. Banyak orang salah mendefinisikan kaya. Kaya sering diukur dari mobil, rumah, atau barang mewah yang bisa dipamerkan. Padahal kekayaan sejati adalah ketenangan batin dan kendali atas waktu. Saat seseorang tidak lagi cemas memikirkan biaya hidup esok hari, disitulah makna kaya yang sebenarnya mulai terasa. Ada satu ujian sederhana untuk menilai kualitas investasi kita. Apakah malam ini kita bisa tidur nyenyak? Jika portofolio membuat gelisah, sulit tidur, dan pikiran terus memikirkan harga besok pagi, itu pertanda ada yang keliru. Investasi yang sehat seharusnya memberi rasa aman, bukan tekanan mental. Di perjalanan ini, gangguan terbesar bukan datang dari pasar, tapi dari noise. Teman yang pamer cuan ribuan %, grup yang penuh cerita sukses instan, dan cerita viral tentang kekayaan mendadak. Ingat satu hal, orang jarang pamer saat rugi, tapi selalu berisik saat untung sesaat. Memilih jalur blue chip adalah keputusan sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sensasi, tapi justru disitulah nilainya. Kita melatih diri untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, tidak tergoda jalan pintas, dan fokus pada tujuan jangka panjang yang jauh lebih penting daripada validasi sosial. Berinvestasi dengan cara ini adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri di masa depan. Kita sedang menyiapkan versi diri kita yang lebih tua agar tetap mandiri, bermartabat, dan tidak menjadi beban finansial bagi siapapun. Ini juga cara paling nyata memutus rantai generasi sandwich. Banyak orang menunda karena merasa belum siap, padahal satu lot saham yang dibeli hari ini jauh lebih berharga daripada 1000 rencana yang hanya disimpan di kepala. Waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli kembali. Menunda berarti memberi inflasi kesempatan untuk terus menang. Dalam investasi jangka panjang, konsistensi selalu mengalahkan kecerdasan. Orang paling pintar pun bisa gagal jika tidak disiplin. Sebaliknya, orang biasa dengan kebiasaan sederhana, rutin, dan sabar sering justru sampai di garis akhir dengan hasil yang lebih baik. Bayangkan masa tua yang mandiri, hidup tenang, dan masih bisa memberi manfaat bagi orang lain tanpa rasa khawatir soal uang. Itulah tujuan akhirnya. Ingat satu kalimat ini, orang kaya mengumpulkan aset, orang rata-rata mengumpulkan gaya. Fokus pada logika, kendalikan emosi, dan biarkan asetmu bertumbuh dalam keheningan.
Jika obrolan ini terasa masuk akal dan membuka sudut pandang baru, jangan biarkan berhenti di kepala saja. Kamu bisa menekan tombol subscribe sebagai pengingat sunyi bahwa perjalanan membangun masa tua yang bermartabat sedang dimulai hari ini. Tidak perlu ramai, cukup konsisten mengikuti logika yang sama, sedikit demi sedikit, seiring waktu. Dan jika kamu merasa ada orang terdekat yang diam-diam butuh pesan ini, silakan bagikan video ini. Bukan untuk pamer, tapi sebagai bentuk kepedulian. Di Kunci Kaya, kita tidak berlomba jadi yang tercepat, kita memilih jadi yang bertahan paling lama. Terima kasih sudah meluangkan waktu, dan sampai bertemu di pembahasan berikutnya.